Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila, NIM 210 16087. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu penawaran uang. Jadi, penawaran uang ini adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Rumus penawaran uang M1 sama dengan C ditambah DD, di mana M sama dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit, C sama dengan uang kartal atau uang kertas dan uang logam, DD sama dengan demand deposit atau uang jiral atau cek. M2 sama dengan M1 ditambah TD, di mana M2 sama dengan jumlah uang beredar dalam arti luas, TD sama dengan time deposit atau deposito berjangka. B. Konsep penawaran uang. Konsep penawaran uang terkait dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Konsep uang sangat terkait pada konsep likuiditas. Suatu aset dikatakan liquid jika aset tersebut dengan mudah diuangkan tanpa kehilangan risiko rugi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Banyak faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang, antara lain tingkat bunga, tingkat inflasi, pendapatan nasional, serta nilai tukar. Yang pertama itu ada tingkat bunga. Bunga merupakan imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Lalu, tingkat bunga ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tingginya tingkat bunga menyebabkan biaya produksi meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan dunia usaha menjadi lesu. Yang kedua ada tingkat inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ada tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas atau alat tukar, dan yang kedua adalah tekanan produksi dan atau distribusi. Inflasi ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkatkan secara signifikan. Yang ketiga ada pendapatan nasional. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Yang keempat ada nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai pun terangkat. Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik, karena dengan meningkatnya permintaan untuk transaksi uang, atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif. Yang D. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori lama tentang jumlah uang beredar sangat sederhana dan menganggap seakan-akan perbankan tidak ada. Teori yang sederhana adalah gambaran dari sistem standar emas, yang salah satunya memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Irving Fisher dalam teori kuantitasnya, uangnya tidak ada penjelasan mengenai bagaimana proses dan terjadinya pertambahan jumlah uang beredar. Sementara Keynes dalam teorinya mengenai pasar uang menganggap bahwa kenaikan jumlah uang beredar atau penawaran uang langsung terjadi di pasar uang. Yang E. Teori penawaran uang modern. Otoritas moneter merupakan pemasok uang inti dan uang primer, sedangkan lembaga keuangan atau perbankan merupakan pemasok uang sekunder atau masyarakat. Pasar uang terdiri dari yang pertama itu ada pasar uang primer. Pasar ini lebih bersifat fundamental. Yang kedua ada pasar uang sekunder atau jiral, hanya bisa tumbuh apabila ada uang primer.
Kesimpulannya, jadi kita dapat simpulkan bahwa penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.